Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tunggu-tunggu ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering dan banyak sekali tanggapan dan pertanyaan, walaupun tidak dari jamaah Masjid Jamid. Apakah Ustaz, patah tutu itu ada atau tidak? Itu seringkali pertanyaan berkaitan dengan masalah warisan. Karena patah titi atau patah tutu itu istilah yang lahir dalam gedenya masyarakat Aceh. Saya jawab, kalau pandangan dan ucapan serta istilah dalam bahasa Aceh itu sering orang mengatakan itu patah titi. Tapi kalau dalam istilah hukum faraid itu tidak ada. Dalam istilah fiqh mawaris tidak ada. Oleh karena demikian, kata-kata itu seolah-olah yang mematahkan titi itu siapa? Itu timbul pertanyaan. Allah. Kalau Allah yang mematahkan titi itu, adakah orang yang bisa sambung? Enggak ada. Maka istilah itu sebenarnya enggak enak didengar sebagai kita, sebagai seorang yang beriman. Yang ada di dalam hukum faraid adalah anak laki-laki dapat menghalang atau menghijab terhadap cucu laki-laki, baik juga cucu perempuan, dan menghalang saudara kandung dan saudari kandung. Itu yang ada. Dan itu sepakat, tidak ada khilaf seluruh ulama bahwa cucu laki-laki dan cucu perempuan dari orang yang meninggal adalah terhalang, bukan ia itu gugur, dihalang oleh anak laki-laki. Sedangkan cucu perempuan bila tidak ada cucu laki-laki dihalang oleh anak perempuan bila mereka dua atau lebih. Ini yang ada. Maka istilah patah tutu yang biasa kita kadang-kadang terus menjadi sebuah istilah, itu adalah tidak ada. Maka dalam hal ini, lantas kalau demikian, yang disebut patah titi dalam masyarakat kita itu yang sering orang awam mengatakan apa? Begini kejadiannya. Maka itulah yang ada tadi. Ini sampai Pak ya, sampai apa sampainya. Kalau saya gambarkan di sini, ada Ali meninggal, misalnya Tengku Ali ini meninggal tahun 2020. Ali pernah punya anak 4 orang. Pernah punya anak 4 orang. Ada namanya Usman, ada yang namanya Daud, ada yang namanya Hindun, ada yang namanya bernama Musa. Dalam hukum tidak pernah bisa dipastikan siapa duluan mati,
Apa yang duluan hidup duluan mati? Tak tentu. Ini yang duluan hidup ayahnya. Tak mungkin punya anak kalau belum punya ayah. Namun ayahnya 2020 baru meninggal. Rupanya Utsman anak yang tua sudah kawin dengan si Aisyah. Ia sudah punya anak. Mereka berdua. Ada Usuh, namanya. Ada apa itu namanya si Bakar tu. Ada lagi yang perempuan lagi di sini. Ada yang nama apanya itu, adanya Bensih. Ada apa-apa namanya tu. Si Musa ini sudah meninggal pada tahun 2015. 2015 meninggal si Musa. Nah, sekarang pada tahun 20 meninggal Ali, ayah si Musa, ayah si Hindun, ayah si Daud, ayah si Utsman adalah pada tahun 2010. Saat meninggal Tengku Ali ini, anaknya yang ada hanya 3 orang. 1 perempuan, 2 laki-laki. Kemudian ia punya cucu, si Bakar, si Bensih dan si Usuh. Menurut hukum waris, ittifaq para ulama, tidak ada khilaf bahwa yang menjadi ahli waris adalah anak 3 orang, Hindun, Daud dan Utsman. Sedangkan martabat orang ini saat meninggal Tengku Ali, kakek mereka, ayah dari almarhum ayahnya adalah ini cucu. Ia terhijab oleh anak Tengku Ali, belum mendapatkan dia. Dia bukan ahli waris. Dalam konteks seperti ini, maka dalam hal ini, bagi mereka ini, andai kata Tengku Ali sebelum meninggal berwasiat, berwasiat untuk cucu-cucunya ini, sah wasiatnya dan tidak perlu minta persetujuan orang ini. Bahkan didahulukan dulu wasiat untuk orang ini sebelum harta dibagi, seperti yang dianjurkan oleh Allah. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ali mengatakan, nanti kalau aku meninggal, tolong kamu berikan nuhun itu untuk anak si Musa. Nah, saat lahirnya, kapan Tengku Ali mau berwasiat kepada anak si Musa? Menyonarik berat. Getepu nyokon ahli waris. Baik giat karat giat wasiat kawaknya. Nyo hansah wasiat kawaknya. Karena Nabi sudah mengatakan, innallaha qad a'ta zu haqqin haqqah. Allah telah menetapkan hak bagi yang punya hak akan haknya. Fala wasiyata liwarisin. Hak yang telah Allah berikan kepada ahli maka ahli waris jangan datang kita untuk berwasiat, karena sudah Allah tetapkan untuknya. Ketetapan Allah jauh lebih adil dari apa yang kita pikir. Kepada siapa yang disuruh untuk berwasiat al-ikhtiyariyah? Ini karena mereka bukan tidak mendapatkan hak. Kapan kita tahu? Sekarang, sebelum kita mati. Jangan kita pikir keadilan hubungan kita dengan mereka setelah kita mati. Allah akan memberikan hak kepada mereka. Nyo ke yang ikut dawak nyo patah tutu. Patut tu nyo pakan kan akan mati dah Allah. Cuma menyoka bukan meno jino. Dekedikan kasus lagi nyo. Ada abang kandung, ada adik kandung. Lantas meninggallah salah seorang di antara 3 bersaudara abang kandung.
Tapi yang meninggal punya anak laki-laki, atau tidak punya anak, tidak punya cucu, tapi punya ayah. Akibatnya apa? Gantung ayah. Sepakat para ulama, abang kandung, adik kandung terhijab. Artinya terhalang karena ada ahli waris yang lebih dekat. Lantas pun kencit di abang dan adik lun pada tutu apakah karena ayah lun. Nyukan pada tu karena na tutua yang mutun hal lepas tamong karena ayah ku anak mati lom. Apa ingin untuk mati ayah ngam demi harta. Juga ini, apakah mereka tidak rida kematian Musa ayahnya? Yang ia harta dari Musa sudah terima. Menyata istilah palah tutua. Kau patah tutua, sabu patah Allah. Bahkan kaki apa mati ayah lun awal tak ada mereka ingat makan je ucap belakang gede. Nah, ini bahkan kejut lagiannya pikiran Timur. Karena dalam hukum perdata, ini seluruh harta dalam hukum perdata, ini adalah dianggap ahli waris. Dalam hukum perdata, urang mati ahli waris kira. Kiban cara milik di urang mati, wallahu alam. Tapi dalam hukum perdata dianggap ini ahli waris. Menyonyo ahli waris, Musa juga ahli waris. Sekarang seluruh harta bagi 4. Kenapa draw? 1, 2, 3, tidak lihat perempuan, tidak lihat laki-laki. Nah, ini dapat 1/4, ini dapat 1/4, ini dapat 1/4, ini dapat, ini tidak dapat. Tapi hak dia 1/4 di sini diambil oleh mereka 1/12. Pakai kerja 1/12 karena 1/4 yang. Nah, andai kata Hindun ini juga sudah meninggal, ini dalam hukum perdata. 2018 meninggal Hindun. Dia punya anak 1. Ya, Ismail, Maem yang aku tanya. Biasa saya tanya, kupah-kupah tanya menjanjian tabu singkatan orang. Ismail bagus. Hoi, Maem. Mantong god Maem nyu kadang-kadang aku head. Nah jadi hambai tanya. God gebuh dia kameng-kameng di babunan Ismail. Waktu je ke lakap dalam hari-hari ini kan. Ini dalam hukum perdata, ini sudah meninggal, ini sudah meninggal. Lantas yang jadi ahli waris ini juga dapat. Dia dapat berapa? 1/4. Karena dia sendiri masing-masing ambil sama hak orang tuanya. Nah, ini jadi bukan diambil sini. Dia 1/4. Enggak marah ini, enggak boleh marah. Mengapa ayahmu banyak anak? Maunya kamu sendiri aja supaya dapat 1/4. Dikata inilah yang disebut dalam hukum perdata ahli waris pengganti. Inilah yang disebut ahli waris pengganti dalam hukum perdata. Dalam Islam ini juga tidak mendapat apa-apa. Seluruh harta bagi ini. Untuk apa? Oh, tidak adil. Kok tidak adil? Kalau hilang ayahnya, ia yang paling ketergantungan pada kakek ini. Andai kata dia terbangkalai pendidikannya, andai kata tak urus kesehatannya, andai kata dia itu lapar, enggak ada pekerjaan, andai kata dia punya dodoh mau kawin tapi enggak sanggup bayar mahar, siapa yang bertanggung jawab? Ini. Sekarang kakek tidak ada, meninggal. Siapa bertanggung jawab? Apa tanggung jawab sendiri dia? Enggak. Sini larinya. Jadi bukan lepas orang ini. Nah, maka sini, ini yang bertanggung jawab. Tanggung jawab dengan apa? Bukan dengan dunia. Di dunia boleh ngomong apa saja. Di hadapan Allah nanti. 1. Ini sebelum saya buka tanya jawab ini. Kalau mereka seperti ini,
diputuskan oleh kekuatan syaukah hukum qadhi, kamu dapat 1/12, 1/12, 1/12. Yang tidak mau, terserah dia. Ini keputusan yang perlu saya sampaikan. 1/12, 1/12, 1/12, 1/4 ini adalah sesuai dengan pendata tidak halal. Kalau tidak rida dua orang itu, tidak halal. Walaupun sah di dunia, tidak ada yang gugat, karena keputusan pengadilan, keputusan yang mengikat dan bisa untuk diikrah secara paksa. Berikan untuk dia 1/12, beli untuk dia 1/4. Diputuskan seperti itu, di dunia enggak ada gugat. Tapi di sisi Allah yang dia makan qit'atun minan nar, sepotong api neraka. Karena yang 1/12, 1/12, 1/12, 1/4 ini milik sah ini menurut hukum Utsman dan Daud. Tanpa ridha Utsman dan Daud, dia tak pernah bisa halal. Baru halal kaji penyomanan kah kekurela ka awakah meleuronyo kah halia mendum pajuh laju ka awakah baru lantas meno taputun hanai relai Daud ino hanawa anak ti Daud tak punya hak untuk merelakan kemari. Dia bukan pemilik, ini yang pemilik, dia pengambil pusaka dari ayahnya. Ini akibat hukum waris ini terus untuk ditunda-tunda. Yang kedua, saya selesaikan ini dulu sedikit, 10 menit lagi, supaya ada beda dalam pendapat yang masyhur di kalangan ulama, baik ulama mazhab 4 maupun ulama muktabar lain, bahwa mereka ini andai kata tidak diwasiatkan oleh ahli, maka dia tidak ada jalan untuk bisa mendapatkan sedikit pun. Ya. Tapi ada pendapat lain yang berpendapat dalam pusaka tidak ada cara. Karena saya sampaikan bahwa untuk mengambil pusaka hanya 4 cara hukum. Untuk ambil warisan dalam Islam hanya 4. Dengan mengambil kadar yang telah Allah tetapkan, yang saya share di grup imam saya share, saya minta supaya juga di share ke grup jamaah Masjid Jami'. 12 kelompok yang telah Allah tetapkan dengan siapa saja yang bisa untuk menjadi penghalangnya. Kemudian yang kedua dengan jalan asabah, mengambil sisa. Yang ketiga dengan jalan rad, pengembalian sisa bila tidak ada asabah binafsih. Dan yang keempat dengan jalan zawil arham. Dalam zawil arham juga ada beberapa cara pengambilannya. Itu yang ada dalam pendapat fikih. Nah, tapi bagaimana dengan anak ini? Ada pendapat lain. Nah, ini beda dengan pada tutup. Ya. Nanti ada beda hukum, diambil seperti ini dengan tidak diambil seperti ini, atau dengan jalan hibah dari mereka. Bagaimana caranya? Dalam ayat berkaitan dengan wasiat, sebelum ayat waris turun dan sebelum hadis yang sahih yang saya bacakan tadi, innallaha kan a'ta haqqahu haqqah fala wasiyata liwarisin. Sebelumnya ada ayat 180 surah Al-Baqarah yang sudah sering saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut antarakanil wasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Tuh, ayat itu artinya diwajibkan atas kalian agar kalian berwasiat apabila kamu sudah dekat dengan
kematian, berwasiatlah oleh kalian kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat dengan jalan yang ma'ruf. Itu adalah hak bagi orang yang bertakwa. Dalam pendapat masyhur ulama termasuk ulama mazhab, ayat itu telah dibatalkan hukum oleh hadis Nabi, yaitu innallaha qad ata haqqahu haqqah fala wasiyata li warisin, yang sabitan tadi. Kalau demikian kepada ahli waris tidak ada lagi wasiat, kata Nabi, karena Allah telah menetapkan hak kepada ahli waris masing-masing sesuai dengan haknya. Ada yang berpendapat dimenasahkan hukum itu dengan ayat-ayat waris. Ayat 11 yusikumullah dan seterusnya, ayat 12 walakum nisfu ma tarak dan seterusnya, dan ayat 176 yastunaka anil kalalah dan seterusnya. Nah, pendapat yang lain mengatakan ada dari kalangan mazhab tetapi bukan pendapat mazhab, bahwa ayat itu tidak dibatalkan hukum. Ya. Ayat kutiba alaikum atau ayat 180 nanti dibaca. Kalau saya baca di sini takut nanti saya lupa, salah-salah, karena saya bukan hafidh, ya, karena bukan hafidh. Ya. Ini ayat 180 Al-Baqarah. Ya. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini tidak dibatalkan hukum, tapi ditaksiskan oleh hadis tadi, dikhususkan hukum. Ini umum, diwajibkan kepada kalian untuk berwasiat kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat. Ditaksis hukumnya oleh hadis tadi. Allah telah memberikan hak kepada yang berhak dan tidak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Jadi bagaimana taksis? Yang bukan ahli waris, yang dikatakan dengan al-walidain, al-walidaini dan al-aqrabin, lari-lari dia. Dalam ayat itu ini tetap berlaku bagi al-walidaini dan al-aqrabin yang mereka bukan ahli waris. Tetap berlaku ini. Wajib wasiat kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat yang ia bukan ahli waris. Termasuk ini. Ini kan bukan ahli waris, karena dia terhijab oleh apanya atau pamannya atau pakwanya, terserah siapa lebih tua. Termasuk ini. Nah, maka dalam hal ini, karena mereka ini al-aqrabin, ahli wajib berwasiat sebenarnya, ya, untuk mereka. Sekarang tidak diwasiat atas pendapat ditaksis tadi. Nah, karena tidak diwasiat, maka karena ini kewajiban hak bagi mereka, maka boleh mereka nuntut ke mahkamah secara paksa, diputuskan dalam hukum wasiat yang dikenal dengan wasiat wajibah. Atas dasar mereka punya hak untuk gewasiat di tengkuali menghana gewasiat jet tetapkan dalam konteks wasiat sebanyak-banyaknya bagi mereka, tidak lebih sepertiga harta, dan sekurang-kurangnya mereka bisa ambil. Bila kurang jatah orang tuanya dari sepertiga, ambil sepertiga. Ini disebut dengan bukan bagi pusaka, tapi ambil dengan jalan wasiat kepada mereka. Nah, dalam masalah ini, kita di Indonesia, bahkan di Aceh, hal ini tidak bisa untuk dipaksa. Kalau secara musyawarah mufakat dengan Daud dan dengan Utsman,
Itu susah tercapai. Asal kada harta cikriat tu kata. Macam apa ada urace kan? Saya kamalin jika maksiat. Saya katimun jika mariat. Saya kada pen jika kriat. Kada ha. Walaupun beok ka kriat. Anda ikan kacau mentau nyumpah nyo joko bicok beok. Tanya ke lagi ni. Ini sikit ambil. Ini pun mau ku suruh. Kalau tidak ku berikan sah pada kalian punya hak. Seperti itu boleh. Tapi andai kata seperti negara-negara mayoritas Islam, pendapat salaf walaupun bukan masyhur, tapi kondisi di daerah itu sangat-sangat maslahah dengan wasiat al-wajibah kaum kerabat, termasuk seperti kondisi kita di Aceh. Andai kata ayah kita Dengku Ali tinggal bersama Musa, kemudian begitu Musa meninggal, ia tinggal bersama anak-anak Musa. Kalau ini semuanya ada di Jakarta, di Singapura dan di Medan, cucu-cucunya di sana semuanya anak mereka. Begitu meninggal, mereka tidak dapat. Kan cukup sedih itu. Nah, cukup sedih. Yang itu kan buyat kurung tu daun-daun, buyat tak mau merazeki. Kan itu jualan tu. Maka dalam hal ini, andai kata seperti negara-negara mayoritas itu, mereka bawa itu kepada undang-undang. Ditetapkan pendapat itu menjadi sebagai keputusan dalam pasal yang berkaitan pengaturan tentang hukum faraid. Termasuk Syria, Tunisia, Mesir, mereka punya undang-undang. Punya istilah tanya kanun lah. Nyo menyo gerak anggap di katanya orang wakil-wakil rakyat katanya. Dengan begitu rasa sedih bagi anak yang duluan orang tuanya problem ini sudah cukup lama berkembang, maka tetapkan dalam kanun, pegat kanun. Menyokana kanun, mahkamah bisa putuskan untuk mereka. Kalau keputusan mahkamah kemudian mereka tidak rela, mereka bisa untuk mengajukan ke mahkamah. Akhirnya mahkamah memutuskan ia punya hak wasiat wajibah dan diambil. Beda dengan hukum tadi, diambil. Dengan hukum mana? Dengan hukum tidak halal tadi atau haram. Ini keputusannya halal diambil walaupun secara ikrah terhadap Utsman dan Daud. Karena ini ada analogi fikihnya. Menyojekkan bagian pepeh oleh puntung atau ikut ketentuan perdata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan analogi fikih. Kalau ini ada analogi fikihnya. Nah, inilah beda ketetapan demikian. Ada waktu lebih kurang 10 atau 15 menit lagi. Menyona yang bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fungsi bersih kami. Nah, kasus dari pihak keluarga, seorang laki-laki meninggal istri, punya anak. Seorang laki-laki Meninggal istri, istrinya meninggal, ditinggalkan suami dan punya anak. Anak laki-laki dan anak perempuan. ya, dengan istri pertama dia sudah selesai, waris sudah selesai. Sekarang Seorang suami meninggal istri dan ia sudah pernah punya istri sebelumnya. bukan. Laki-laki pertama dia kawin, meninggal istrinya dan punya anak. Kemudian mereka membagikan harta warisan selesai. Kemudian suami itu, laki-laki itu kawin lagi ya. Kawin lagi dengan orang lain. Ya, dengan istri lain. Dengan istri lain. Ya, terus Tidak punya anak. tidak punya anak. Ya. Kemudian laki-lakinya timbul pikiran, dia lo meninggal, bukina anu yang taktanya kan bagi dua karena seakan yang anu menunjuk untuk kegendang rinong. Ini yang kedua, rinong yang hananu. Baik. Dia lagi nyanaku. Ya. Yang kedua, seandainya uragamnya anak bukan lagi nyanaku.
Buku ada dari imam yang pertama yang tentang berapa harta ayah. Ya, masih. Ini saya alurkan dulu. Taruh saja ini A. A laki-laki ini atau si L. L ini pernah kawin dengan seorang wanita. Namanya Hindun. Kemudian dengan berdua mereka punya anak. Ada laki, ada perempuan. Kemudian ada laki. Dah. Meninggal Hindun tahun 2015. Laki-laki ini kawin dengan isteri lain, namanya apa itu? Aminah. Tidak, ini tahun dulu 2018 kawin dengan Aminah. Hanya bersabar tahun. Ada ingat ke perumah lo. Dah. Terus sekarang meninggal. Hindun meninggal 2015. Ini sudah selesai dengan harta dengan anak-anaknya. Nah, sekarang dia punya harta sendiri yang diambil daripada hak suami dari isteri, dan juga anak-anak sudah ambil pusaka dari ibunya. Sudah semuanya. Terus sekarang laki-laki ini kawin dengan Aminah. Ia punya harta sendiri. Dia berwasiat. Kan begitu? Ia berwasiat. Dia seandainya saya nanti meninggal, seluruh hak saya ini untuk kamu, hai Aminah. Dah. Ya. Karena dia tidak punya anak, maka semua harta saya untuk kamu, wahai Aminah. Seluruh harta laki-laki ini ada 10 M misalnya, atau 8 M saja. Dah. Aminah adalah ahli waris dari R. Perumah tidak pernah terhijab. Isteri selalu jadi ahli waris. Paling-paling hijab nuksan. Kalau enggak ada anak, dia dapat 1/4. Kalau ada anak, dia dapat 1/8. Ya kan? Sekarang L punya anak 1, 2, 3. Dah. Maka yang hak daripada si isteri ini hanya 1/8 warisan dari L. Selebihnya semua harta dia milik anak. 1 perempuan, 2 laki-laki. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Seluruh sisa setelah ambil 1/8 oleh Aminah adalah dibagi 5. 2 untuk anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Seluruh wang dikelompokkan dan dibagi 5. Nah, sekarang persoalan wasiat. Sahkah wasiat L untuk seluruh hartanya atau sebahagian hartanya atau sekecil apapun hartanya yang ia berwasiat menyedia mati untuk Aminah? Tidak. Mengapa tidak? La wasiata liwarisin. Para ulama ada yang mengatakan, dan itu termasuk dalam mazhab kita, illa kecuali dengan seizin dan ridha ahli waris seluruhnya terhadap wasiat kepadanya ba'da mautihi, setelah L mati. Mati si L ini adalah 2020 misalnya, tak betul naju. Sebab ini perlu tahu, sebab ini yang ahli waris saat mati orang, yang udip saat mati. 2020 meninggallah L. Ada harta 8 miliar. Maka saat itu 1 peser pun belum sah wasiat untuk Aminah. Kecuali anak-anak ini sudah balik, sudah berakal, mutlak tasarruf, meridhakan, mengiyakan, merelakan apa yang diwasiat oleh ayahnya untuk ibunya.
Kalau diridhakan semuanya yang diwasiat, sah semua walaupun lebih sepertiga. Kalau tidak diridhakan satu pun, dia punya hak hanya 1/8 daripada 8M. Sisanya milik orang ini. 7 dibagi 5. Jadi 2 laki-laki, 2 perempuan 1. Saya pikir itu hukum yang sudah sangat konkret. Jadi kalau ridha daripada 2 laki-laki 1 perempuan, anak L, kapan ridha? Setelah meninggal L, maka sah wasiat tadi. Kalau tidak ridha, begini, timahlah terbaik tanya bab pemaaf yang berat. Mana ke pemaaf? Ikun dia orang pemaaf. No, jangan kan? Kata mereka ngau orang si mana karidanya. Karena gagato dia ginian. Nyana. Hana ada mereka je ngau orang si. Bahkan pekerjaan atau mereka karena ridha hak dia setelah meninggal L. Sama dengan kalau dia ridha kepada mak tirinya itu dengan yang diwasiat, itu adalah bukan pusaka. Tapi hakikatnya itu pemberian anak-anak L ini untuk si Aminah ke mak tirinya itu. Bukan ambil pusaka itu. Bukan ambil wasiat itu. Hakikatnya dengan diridhakan itu adalah hibahnya dari anak-anak ini untuk mak tirinya itu. Itu hakikatnya. Jadi payah puas bahasai hukum ile. Ya, alhamdulillah kode sudah diberikan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti di lain kesempatan insyaallah kita sambung kembali. Assalamualaikum.